Baik, Pak Hamdan langsung menuju ke tugas. Perhatikan tugas kalian terakhir adalah tugas praktikum pengamatan sel, rumus, dan fungsi Excel. Yang materinya sekali lagi ada di modul digital. Saya akan ulang. Mohon diperhatikan. Dan silakan nanti dibuka kembali untuk melakukan praktek. Saya tadi ingin pakai datanya dari Zahra Aulia. Saya cari datanya Zahra Aulia. Kelas 8E kemarin sudah banyak anak-anak, ya. Zahra Aulia kok enggak kelihatan. Zahra Aulia. Zahra. Oh ini. Saya akan pakai datanya Zahra Aulia yang di situ not turn in. Jadi belum pernah membuat. Seperti apa tampilannya? Ketika kalian pertama kali akan mengerjakan soal, tampilannya seperti ini, Cah. Ya, ada tulisan turn in late. Kenapa late? Karena udah terlambat. Waktunya udah kemarin-kemarin, udah hampir 2 minggu lebih terlambat. Ya, soalnya udah pernah kita kirim. Tolong yang masih berpangku tangan kamu bisa cari pulpen atau apa gitu biar paham gitu ya. Mau apa gitu. Saya khawatir kamu ngantuk gitu. Ya. Oke. Tolong diperhatikan, ini petunjuk soalnya. Ya, petunjuk soalnya dilihat, dibaca. Di antaranya kamu nanti akan menyimak video yang di modul ya. Sudah saya jelaskan tadi. Membuka spreadsheet yang mana? Yang ini. Dan pastikan tulisan attack-nya dalam keadaan biru. Pak, di sini attack-nya berwarna abu-abu. Berarti kamu udah pernah kirim. Pernah turn in. Kalau seperti itu maka kamu harus turn in again. Ya, di atas ini nanti turn in again sampai di sini nanti nyala berwarna biru. Ya. Kalau sudah kamu nanti turn in lagi agar ini berwarna abu-abu setelah mengerjakan. Karena belum rata-rata belum mengerjakan, sekali lagi data yang saya pakai adalah datanya Zahra. Bukan berarti kalau datanya Zahra saya buka Zahra selesai, enggak. Ya. Tolong diperhatikan anak sekalian, kalian akan ketemu dengan tabel seperti ini. Yang pertama di sini harus diketik nama. Ya. Di atas ini kamu ketik nama. Di posisi T ya. Di posisi T ini kamu ketik nama. Namanya siapa? Zahra XZZ misalnya ya, dan seterusnya. Kelasnya diketik adalah kelas 8E. Cukup itu saja yang pertama. Berikutnya silakan lihat soal. Ada soal nomor 1, soal nomor 2, 3 di bawah, 3, 4, 5 sampai dengan 8, 6, 7, 8. Soalnya ada di bawahnya, tolong diperhatikan. Ada yang keliru dari soal ini anak-anak, tolong diperhatikan. Ini tertulis D7 sampai dengan N17. Yang benar adalah D7 sampai dengan N7. Untuk soal pertama. D7 mana posisinya ini? PAI. N7 adalah prakarya. Ini adalah daftar nilai. Tolong dipahami dulu. Pertama, kamu di sini akan membuat sebuah rumus tentang penjumlahan. Mudahnya kalau matematika penjumlahan itu berarti sama dengan apa ditambah apa ditambah apa kan gitu. Datanya tadi ada di N sampai dengan N sampai dengan D ya. D sampai dengan N.
Caranya, kalau di yang soal di bawah, ini boleh benar, boleh salah, nggak apa-apa. Di sini harusnya diawali dengan tanda kutip 1. Ya, tanda kutip 1, ini tanda kutip 1. Kemudian langsung ditulis D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Kan gitu. D-nya adalah D7 ditambah E7 kan gitu ya. Itu tinggal operasi penjumlahan saja. Nah, ini cara cepatnya seperti ini. Diketik, F7 dan seterusnya. Ya, ini penjumlahan. Coba bayangkan kalau penjumlahan ini jumlahnya ribuan ke kanan. Ya. Tangannya sampai pegel gitu ya. Ini operasi penjumlahan biasa anak-anak. Perhatikan ya. Ini tidak sesuatu yang sulit. Paham ya? Yang pertama ya, penjumlahan. Kalau kalian sudah tahu bahwa ini adalah praktek penjumlahan, dipindahkan ke soal nomor 1, dicoba di sini, dipraktekkan, diketik ulang boleh. Itu matematika penjumlahan. Selesai. Ditekan enter, hasilnya muncul. Atau dengan menggunakan fungsi matematika sum. Berarti di sini sama dengan sum. Dari mana tadi? Data D7 sampai dengan titik 2 ya, N7. Ini kalau kita memakai sum. Nah, ini kita terapkan ke sini. Kita terapkan di sini. Sama dengan sum kurung buka dari PAI sampai dengan PKI. Jangan lupa setiap kita membuat sebuah rumus, komputer akan memberitahu. Ya, di sini akan dikasih tahu sum itu apa contohnya. Ini example A1 sampai dengan A3. Kalau di sini kita tugasnya D7 sampai dengan N7. Selesai. Rumus penjumlahan. Pak, bagaimana Pak agar ini bisa digandakan ke bawah, ke sini? Perhatikan, ada titik kecil berada di kanan bawah. Ini namanya node. Sekali lagi namanya node. Silakan diklik di sini, tepat. Berubah menjadi plus. Kalau di Chromebook kemarin saya lihat menjadi panah kecil gitu ya. Hati-hati karena Chromebookmu kecil, ya, bukan Chromebook yang besar. Itu tinggal klik saja, lalu geser. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dan seterusnya di panduan video ada. Ya, sebenarnya di panduan video untuk materi ini ada. Kita langsung lanjut ke NR. Silakan nanti cek ke NR. Soal tentang nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu jumlah dibagi mata pelajaran. Ada average untuk rumus atau fungsi statistikanya. Ya, ini ada petunjuknya. Bagaimana Pak mengerjakannya? Silakan di sini. Saya langsung ke average-nya atau matematikanya. O7 itu N ini, jumlah O7. Silakan nanti disalin ke bawah. Dibagi berapa? PAI sampai dengan PKY. Prakarya, itu jumlahnya nilai berapa? Jumlah mata pelajarannya. Ada? 11. Berarti O7 dibagi 11. Ini rumus nilai rata. Udah jadi. Ya, rumus rata-ratanya O7 itu jumlah dibagi 11. Atau dengan rumus average. Dengan fungsi average, average. Average, jangan salah. Itu rumus average, di sini ada, muncul di komputer. Perhatikan ketika rumus muncul, ada koma atau titik koma, diperhatikan. Kalau koma ya koma, kalau titik koma ya titik koma. Oke, average kurung buka langsung dipilih. PAI sampai dengan, ini digeser, ya.
Digeser saja sampai dengan PKY, kurung tutup. Hasilnya tekan enter. Ini adalah nilai rata-rata. Sama hasilnya di handle ke bawah. Ya, ini di handle ke bawah seperti ini. Berikutnya kita akan praktek nilai tertinggi, terendah, dan nilai rata-rata dari setiap mata pelajaran. Bagaimana caranya? Silakan dicek di soal ada. Maksimum, minimum, average. Ini yang digunakan. Sel yang akan dibaca, ring yang akan dibaca D7 sampai dengan D17. Kenapa D7, D17? Lihat. D7 ini nilai PAI ya, ke bawah sampai dengan data orang ke-11 itu ada di D17. Ini yang akan dihitung. Maka rumusnya seperti ini. Sama dengan max nilai tertinggi ya. Rumus nilai tertinggi max. Tadi datanya ada di D7 sampai dengan D17. Seperti ini, ditutup. Maka terlihat tuh warna biru ya. Ini menunjukkan yang dicari nilai tertingginya. Enter. Selesai. Berikutnya adalah nilai terendah. Kebalikan dari max adalah min. Sama caranya. PAI ya. PAI ini dari D7 bisa digeser seperti ini sampai dengan D17. Diperhatikan, setiap buat fungsi, setiap buat rumus, tidak boleh ada spasi. Diingat ya, tidak boleh ada spasi. Kemudian average sama dengan soal nomor 2 tadi, average. Ini sama dengan average. Average, nilai rata-rata, sama. Ya, average D7 sampai dengan D17. Bagaimana Pak cara untuk mengcopy? Kalau tadi ke bawah, ini ke kanan. Caranya seperti ini. Ini ke kanan. Handle ke kanan. Sampai sini. Atau beberapa data, ini nilai terendah dan nilai tertinggi, langsung handle bawah ini. Geser ke kanan. Soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5 selesai. Berikutnya adalah keterangan lulus, predikat, dan ranking. Perhatikan, soal nomor 6, keterangan lulus ini memakai fungsi logika if. Cek nanti di soal di bawah, kalau kita lihat itu memakai logika if. Ini di sini sudah dijelaskan logical if dengan pernyataan NR lebih dari 68 maka lulus, kurang dari 68 maka tidak lulus. Bagaimana logikanya Pak? Di situ sudah ada contohnya, langsung kita terapkan saja. Soal nomor 6. Ini ada logika. Logika itu kalau bahasa Indonesia jika, maka bahasa Inggrisnya if. Ya, if kurung buka, dia udah kasih tahu. Syarat pertama atau sintaknya adalah if logical test, value if true, value if false. Tadi ada dua hal. Lebih dari 68 dianggap true, dan sisanya yang kurang dari 68 adalah false. Ini adalah logika sederhana. Benar salah saja. Oke, langsung kita lihat. Logical test. Jika logical testnya adalah nilai rata-rata, ini nilai rata-rata, kita klik. Otomatis seperti itu munculnya. P7 lebih dari sama dengan 68. Itu pernyataan 1 tadi. Coba perhatikan, tadi saya sudah bilang, setiap menulis fungsi atau rumus, perhatikan, komputermu pakai koma atau titik koma. Perhatikan itu. Biasanya kalau yang spellnya English itu pakainya koma, separatornya. Tapi kalau yang pakai bahasa Indonesia, kamu biasanya pakai titik koma. Ya, karena ada yang sudah Indonesia, ada yang pakai English, spellingnya, pengucapannya. Nah, kalau di sini pakai koma ini kelihatan, maka
Jika nilai rata-rata P7 lebih dari 68, titik koma, maka dikasih tanda kutip, keterangannya lulus. Ada koma berikutnya, ini berarti menyebutkan else atau lainnya. Koma begini, besok kalau kamu lihat pemrograman pasti ada kalimat if then else. If true then apa? Else yang lainnya. Itu logika sederhana, hanya ada dua pernyataan benar dan salah aja. Oke, sekali lagi saya ulang. Jika P7 lebih dari 68, jika nilai rata-rata lebih dari 68, maka lulus. Nih, seperti itu kalimatnya. Selainnya itu tidak lulus. Ini. Ya, ditutup, enter. Silakan ini hasilnya digandakan ke bawah seperti cara yang sama tadi. Oke. Gimana? Sampai soal nomor 6 ada pertanyaan? Sekali lagi, ini tugas yang saya pakai miliknya siapa tadi? Zahra, tapi habis ini saya hapus lagi nanti ya. Zahra silakan nanti juga mengulang dengan cara yang sama ya. Oke. Kalau tadi logika, berikut ini adalah tentang soal nomor 7. Cek soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah predikat. Di dalam soal predikat ini menggunakan lookup tabel. Dibaca di soal, lookup tabelnya adalah berdasarkan nilai rata-rata P7. Kemudian menggunakan predikat sebagai nama tabel lookup-nya. Perhatikan nih kalau ke atas ini. Nah, ini namanya tabel predikat. Ya, ini namanya tabel predikat. Oke, langsung saja kepada penerapan rumusnya atau fungsinya. Sama dengan vertical lookup, VLOOKUP seperti ini, kurung buka. Ini sintaknya ada lookup value, tabel array, indeks kolomnya. Lihat, tabel ini hanya memiliki dua kolom, nilai dan predikat. Berarti nanti kolom 1 itu nilai, kolom 2 predikat. Oke, lookup value-nya apa tadi? Nilai rata. Langsung saja ke nilai rata-rata. Ini kita pilih. Iya, VLOOKUP P7. Perhatikan tadi pakai koma. Dari P7 ini kita akan lihat tabel array. Tabel array-nya adalah ini. Nah, ini tabel array-nya. Coba perhatikan. U7 sampai dengan V7. V10. Tetapi kalau ini sebuah tabel array harusnya diabsolutkan. Agar nilainya menjadi absolut, maka di sini seharusnya menjadi seperti ini. $U7 sampai dengan $V7. Koma diambil kolom kedua, predikat, maka ditulis 2 seperti ini. Ya, ini cara pertama. Ditekan oke saja. Kalau kita gandakan, ini tinggal geser ke bawah. Cara pertama. Nah, cara yang sebenarnya lebih mudah dan benar itu adalah dengan memberikan penamaan. Penamaan kepada mana? Penamaan kepada tabel ini. Ya, tabel ini belum punya nama ini, tabelnya. Kok tahu, Pak? Ya, karena kalau dilihat dari name box ini belum ada namanya. Jadi di sini diblok dulu agar kita punya nama ini tabel apa? Harusnya tabel predikat kan judulnya. Maka di sini di U7 ini diklik gini, diganti menjadi predikat. Udah, ini namanya tabel bernama predikat. Nih, kelihatan. Cara panggilnya
Kalau tadi kita ke arrange, ini cara panggilnya VLOOKUP. Vertical lookup berdasarkan nilai rata-rata P7 sama seperti tadi, lalu ditulis di sini, koma ya, predikat. Ya, itu terlihat warnanya merah. Koma diambil pada kolom kedua. Kurung tutup. Udah. Bedanya dengan tadi, predikat itu berupa ring. Ini enter saja, lalu sudah dikopikan ke bawah. Predikat, itu cara mengerjakan predikat dengan tabel lookup. Berikutnya yang terakhir, ranking. Bagaimana cara membuatnya? Sesuai dengan rumus yang diharapkan di soal ranking, nanti dicek di soal nomor 8. Nih. Soal nomor 8, cara membuat ranking sama dengan rank, ya, kurung buka rank, ada number, sintaknya, reference, order. Ordernya ada ascending, ada descending. Dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Hanya ada dua pilihan, 0 ataupun 1, 0 atau 1. Ranking. Number yang akan dibikin ranking adalah berdasarkan jumlah. Nih, berdasarkan jumlah, ranking berdasarkan jumlah. Maka jumlahnya diklik. Rank O7. Kemudian baru koma, referensinya adalah mana? Data yang ada di jumlah, nih semua. Kita klik dari atas sampai bawah. Ya, O7 sampai dengan O17. Dan ini diabsolutkan. Berarti jadi dolar O dolar 7 sampai dengan dolar O dolar 17. Seperti ini. Ya, diabsolutkan. Koma, ordernya adalah by descending 0. Ya. Nanti ada ascending, ada descending. Kalau ascending itu nanti mulai dari kecil ke besar. Kalau ini dari besar ke kecil. Sudah nih rumusnya, tekan enter. Hasilnya bisa kita geser ke bawah dari handle. Ya, selesai. Ternyata ranking tertinggi adalah Hendiang Brian ya. Dengan nilai lulus jumlahnya 891. Ya. Seperti ini anak-anak cara mengerjakan tabel praktek. Selanjutnya silakan nanti untuk dikerjakan soal ini. Maaf, ini untuk posisinya punya Zahra, saya kembalikan ke posisi semula. Saya posisikan ke data semula, ada soal 1, soal 2, soal 3, 4, 5. Kita akan nanti dikerjakan 6, 7, 8. Oke, kalau sudah mengerjakan apa yang harus dilakukan, Pak? Tolong perhatikan di atas ada tulisan turn in late, itu diklik kalau sudah mengerjakan. Selesai, berarti tugasmu nanti akan terkirim. Oke, itu saja anak-anak. Ada yang ditanya?